If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karnasari dari Teknik Informatika Universitas Islam Riau, kelas 7C. Di sini saya akan melakukan install dan konfigurasi telnet. Sebelumnya kita lakukan setting di Debian-nya. Setting di bagian network. Di sini ada adapter 1 yang menggunakan NAT, adapter 2 menggunakan host only adapter. Lalu login ke root sebagai super user atau rootnya. Dengan langsung kita lakukan konfigurasi networknya dengan perintah nano /etc /network /interface. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP-nya, di mana IP-nya menggunakan 192.168.1.1. Setelah melakukan konfigurasi IP, kita lakukan cek Google apakah dia sudah terhubung atau belum. Ping 888. Oke, di sini udah TTL, berarti dia sudah terhubung. Setelah kita lakukan pengecekan apakah dia sudah terhubung atau belum, lalu kita masukkan repository. Nah, untuk melakukan repository, kita bisa cek di daftar repository. Di sini kita menggunakan data utama Surabaya. Lalu untuk masukkan repositorinya, kita gunakan perintah nano etc apt search .list. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan alamat dari repositorinya, di mana kita menggunakan data Surabaya. Jadi ketiga ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini dia. Dan kita beri komentar dulu untuk yang di Debian ini, kedua ini. Setelah kita melakukan konfigurasinya, kita langsung update untuk repository apt update. Oke, setelah kita melakukan update dari repository, kita install telnetnya dengan perintah install telnet. apt install telnet. Sebelumnya di sini saya sudah melakukan instalasi, jadi maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kita melakukan instalasi, kita lakukan pengaturan di jaringan laptop kita di VirtualBox ini. Lalu pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini IP di Debian itu kan menggunakan 1.1 dan di IP komputer ini menggunakan 1.2. Setelah melakukan konfigurasi di sini, kita lakukan pengecekan. Kita lakukan ping IP-nya 192.168.1.1. Nah, di sini Debian-nya sudah terhubung dengan komputer klien. Baiklah, di sini saya akan melakukan instalasi pada SSH server. Untuk melakukan instalasi SSH server, sebelumnya kita lakukan konfigurasi di Debian-nya. Ke network, di sini ada adapter 1, adapter 2.
di mana adapter 1 menggunakan NAT dan adapter 2 menggunakan host only adapter. Setelah itu kita login sebagai root atau super user. Lalu kita sebelumnya di sini kalian harus sudah mendownload aplikasi Putih untuk melakukan koneksi dari user ke server atau sebaliknya dari server ke user. Setelah mendownload Putih, kita lakukan konfigurasi di Debian-nya. Kita setting networknya dengan perintah nano etc network interface. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP-nya. Pada video sebelumnya saya tidak mengganti alamat IP-nya, sama seperti di video sebelumnya. Kita melakukan konfigurasi IP. Kita lakukan konfigurasi IP di komputer atau user. Nah, di sini alamat IP-nya sebelumnya di servernya menggunakan 1.1 dan untuk usernya menggunakan 1.2 dan default gateway-nya ini menggunakan IP dari server. Setelah kita melakukan konfigurasi IP-nya, kita lakukan ping pada alamat IP-nya untuk mengetahui dia sudah terhubung atau belum. Oke, di sini sudah TTL, berarti dia sudah terhubung. Lalu kita install SSH dengan perintah apt install SSH. Nah, sebelumnya karena saya sudah menginstal, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke aplikasi Putih. Di sini di hostname kita masukkan alamat IP yang tadi kita buat, yaitu 192.168.1.1 dan saya tadi menggunakan port 22. Kita open. Nah, di sini langsung login. Kita login ke sebagai user ya. Ratna. Oke. Di sini sudah bisa login. Lalu kita login lagi, coba sebagai user. Sebagai server. Saya Karatasari kelas 7C. Di sini saya akan menginstal control panel, hosting dan konfigurasi DNS server pada Debian 11. Nah, sebelumnya kita lakukan setting di network Debian-nya. Di sini ada adapter 1 dan 2. Adapter 1 menggunakan NAT dan adapter 2 menggunakan host only adapter. Lalu masuk ke dalam root. Kita lakukan konfigurasi networknya dengan perintah nano etc network interface. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi. Setelah kita melakukan konfigurasi di Debian-nya, kita lakukan konfigurasi di komputer kliennya. Nah, ini merupakan alamat IP dari komputer kliennya. Setelah itu, kita lakukan ping untuk memastikan kalau dia sudah terhubung. Oke, di sini dia sudah terhubung. Lalu kita lakukan ping di komputer klien. Oke, ini sudah terhubung. Kita lakukan ping lagi alamat kliennya. Oke,
Ini sudah terhubung ya. Setelah itu kita lakukan repository dengan perintah nano etc apt search .list. Nah, ini merupakan repository yang akan kita gunakan. Setelah itu kita install widget dengan perintah apt install widget. Lalu widget http www.webmin.com gmail.asc. Nah, setelah itu kita lakukan update apt update. Setelah kita lakukan update, kita akan menginstal apt install gnap-nya ya. Setelah itu kita lakukan instalasi apt-key key.asc. Oke, ini udah bisa ya. Setelah itu kita lakukan update apt. Lalu kita install webmin-nya dengan perintah apt install webmin. Setelah itu kita cek apakah webmin itu sudah berhasil diinstal atau belum dengan perintah systemctl status webmin. Oke, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita buka browser. Lalu kita masuk ke alamat IP yang kita buat tadi 192.168.1.1. Oke, ini nah, di sini kita akan menginstal Apache. Nah, sebelumnya di sini saya sudah melakukan instalasi Apache, lalu kita install bin. Nah, untuk bin-nya saya juga sudah menginstal. Nah, setelah itu kita lakukan instalasi atau konfigurasi di dalam bin ini dengan mengklik master zone yang ini. Dengan mengisi domain name-nya sesuai yang kita mau dan mengisi alamat emailnya. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi sesuai dengan yang saya gunakan. Setelah itu di sini kita melihat kita bisa melakukan create master zone lagi. Nah, tadi saya membuat alamat DNS itu eka.com. Nah, di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi address-nya.
seperti ini dengan name-nya eka.com, www.eka.com, nseka.com. Setelah kita melakukan konfigurasi seperti yang di awal tadi, lalu kita langsung ke Debian untuk melakukan konfigurasi lagi dengan perintah nano etc .com. Nah, di sini menggunakan domain, search, dan nama server itu sesuai dengan yang di webmin tadi ya. Setelah itu kita melakukan perintah system ctl restart bin 9. Setelah itu kita memanggil alamat IP yang kita buat tadi, yaitu nsapp 192.168.1.1. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita panggil nama domain kita eka.com. Oke, berarti ini menandakan kalau instalasinya sudah selesai. Oke, ini menandakan bahwa instalasinya sudah selesai.